Ya, jadi saya di banyak tempat pasti kalau beberapa pemirsa menonton gitu bosan nih Saud ngomongnya itu aja gitu. Ya memang begitulah nyatanya gitu. Jadi kalau kita bicara bagaimana kemudian tiga penegak hukum ini bisa menyelesaikan pemberantasan korupsi dengan baik, dari awal kan si pembuat undang-undang KPK itu sudah mengingatkan bahwa sebenarnya KPK itu dibentuk itu ada problem di dua institusi yang sedang sekarang bertikai lah katakan atau sedang bahasanya mereka sedang bersinergi gitu. Padahal jauh ke Berkolaborasi, dalam tuh bersinergi seperti itu ya Pak Saud. ya padahal jauh ke dalam tuh sebenarnya kunci mengunci kan gitu ya. Ya itu kan maka dibuatlah yang disebutnya fungsi koordinasi, supervisi, monitoring, apakah itu dalam pencegahan dan penindakan pemberantasan korupsi dengan trigger mekanisme yang selalu dibilang itu terhadap dua institusi ini gitu. Nah, itu sudah dipikirkan peristiwa-peristiwa ini. Itu penyesalan kita kenapa undang-undang di KPK diganti, sehingga KPK sekarang tuh nggak confidence dia untuk kemudian, ada masalah apa lo di situ gitu. Karena fungsi supervisi, koordinasi dan monitoringnya itu sudah biasa-biasa aja gitu, nggak benar-benar ekstra, nggak benar-benar menganggap ini tanggung jawabnya. Nanti saya susah juga nih, karena saya di bawah presiden juga. Agak berbeda dengan dulu. Begitu saya masuk ke gedung putih itu, dalam pikiran saya bertanggung jawab ke rakyat. Karena saya baca betul itu undang-undang KPK itu. Saya nggak bertanggung jawab ke DPR sana. Dia milih saya karena memang harus dipilih 5 pimpinan gitu. Tapi basically undang-undangnya saya bertanggung jawabnya ke rakyat gitu. Makanya Pak Agus saja berani ngelawan kan waktu kakek itu bilang hentikan katanya gitu kan. Pak Agus ngelawan kan soal IKTP itu kan. Jadi artinya independensinya tinggi. Nah sekarang persoalannya kan kembali lagi soal kepercayaan sebenarnya. Kalaupun diambil kemarin juga kan masih ada perdebatan juga. Ya KPK ini cuma ngurus-ngurusin kecil-kecil gitu ya dia nggak akan mau gitu menyelesaikan ini. Terus kemudian pada bagian lain mereka beberapa pendapat juga mengatakan yang ini menimbulkan juga ada resiko ya, walaupun saya bilang resikonya kalau di KPK tangan itu lebih kecil. Walaupun ada resiko di sana dari 5 itu kan satu polisi, satu jaksa tuh, dua hakim, kemudian satu bekas BPK gitu. Kalau yang ini konflik lah ini katakan yang dua jaksa dan polisi ini kan masih ada tiga gitu. Ya kan itu jadi bisa diredam itu potensi. Kan at the end kan tiga pimpinan ini kan saya sedang membayangkan nih nanti kan ini kan ada sprindik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Nah ini kan pimpinan harus diajak bicara. Agak sulit kalau umpamanya 9 orang itu koordinasi dengan umpamanya Pak JA-nya gitu. Pak JA kami mau lapor nih perkembangannya kayak gini kayak gini. Agak berbeda kalau ditangani oleh KPK. Makanya dari awal kenapa mereka tidak cepat mengambil situasi ini nggak bisa disalahkan juga karena memang mereka sudah paham betul bagian dari pemerintah. Mereka kurang inovatif, kurang inisiatif, kurang proaktifnya untuk kemudian mengejar bahwa ini bukan kalau udah begini caranya ini bukan cicak buaya ini orang selalu bilang segala macam lah ya jenis-jenis krokodil segala macam. Jadi maksud saya kalaupun kemudian kita mengatakan bahwa kenapa dari awal ini tidak eh, diselesaikan dengan menurunkan risiko, saya selalu bicaranya risiko. Karena risikonya bagaimanapun lebih lebih besar dan terlebih tingkat kepercayaan yang cukup rendah ini menimbulkan noisy berisik benar dalam pemberantasan korupsi. Dan itu tidak menanamkan kepercayaan ke pasar, strong sinyal kepada pasar di dalam hal ini investor dan seterusnya. Oh begini loh cara penegakan hukum anti korupsi di Indonesia. Jadi kalau ditanya kembali kenapa kemudian ini agak lebih bertele-tele dan kemudian ini kan menunjukkan betapa dalamnya kasus ini dan betapa luasnya kaitan-kaitannya. Sehingga kalau kita katakan bahwa kenapa dari awal KPK tidak berani untuk kemudian memastikan diri, menjelaskan, saya juga tanda tanya gitu loh. Karena ketika ada pertemuan dengan presiden, itu ada Kapolri, ada Menhan, ada Pangap, ada Kapolri, ada Jaksa, itu KPK-nya nggak ada tuh di situ. Saya lihat tuh. Ya, apakah mungkin, oh udahlah KPK
itu ngurusin yang lain, kita nggak tahu gitu kan. Padahal sebenarnya kalau penasihat presiden paham betul tentang undang-undang KPK 2019 yang sulit saya terima sampai hari ini itu karena KPK jadi lemah. Ya, tapi kondisi apapun ya di pasal 10 tadi yang jauh disampaikan oleh Pak Jainur, yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga itu menjadi dasar yang sebenarnya saya khawatir juga ini persoalan tindak pidana korupsi ini nggak ada yang nurturing tuh di timnya Pak Prabowo ini. Padahal kalau menurut saya yang paling pertama sebenarnya ketika dia bicara di depan KPU dia akan memberantas korupsi dengan baik, dia sebenarnya harus bikin suatu tim yang solid yang bisa memberikan masukan tanpa konflik kepentingan dan kemudian bisa diyakinkan bahwa masukan mereka dengan KPI-KPI yang jelas gitu loh. Oke lah KPI-nya itu jangan diukur dari pengembalian uang yang sekian triliun dari PKH itu gitu. Jadi uang yang sekian triliun ke PKH itu jangan-jangan kalau saya JA-nya mungkin lebih dari segitu gitu. Jadi jangan juga dikatakan oh ini udah baik ini Jampitsusnya mengembalikan uang banyak. Terus kalau kembalikan uang banyak kamu bisa suka-sukamu gitu. Terus kemudian kamu melakukan dugaannya kalau pasal 12E itu kan jadi pemerasan seperti Pak Jainur juga ingatkan tadi ataupun gratifikasi. Nggak begitu. Itu bahasanya lawyer silakan aja gitu. Nanti biar aja hakim memutuskan hal-hal yang meringankan dia gitu. Jadi maksud saya di tim yang harus dibentuk ini yang dia harus bisa menyusun strategi dalam gambar besar. Jadi dia harus melihat helikopter view-nya itu diantaranya ya kita KPI selesai jadi presiden paling nggak di atas Malaysia gitu. Tapi kan dia harus tahu ular-ular di bawah hutan itu jangan melihat hutan indah, pemandangan bagus, ada danau. Tapi ularnya bagaimana, ruwetnya di bawah persoalan itu kan harus tahu. Siapa yang masuk ke detail-detail itu? Ya masuknya detail itu akhirnya kan menimbulkan kepercayaan campur tangan. Yang saya bilang tuh Komisi 3 itu ya kita patut duga mereka udah cawe-cawe di situ masuk di. Oke dia bilang dia nggak ngurusin formil materialnya, tetapi manajemennya ya manajemen nggak juga mesti harus hadir di situ dari nanti kamu panggil aja dia, panggil lagi aja komisi yang dua pihak ini di Komisi 3 dan silakan berdialog masyarakat melihat gitu. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kenapa kemudian ini juga per hari ini sampai hari ini orang masih berbicara kok KPK belum melakukan sesuatu yang sangat signifikan untuk mendorong mensupervisi ini. Ya kita tunggu ke depan. Mudah-mudahan mereka memiliki strategi nggak nahan dulu silakan, ya kan. Tetapi menjadi pertanyaan ketika kemudian apa namanya pemberinya itu kan kita nggak jelas nih si DR ini kategorinya tuh nantinya itu masuk pemberi atau penerima tuh atau dia hanya pemain biasa. Jadi kan dalam peristiwa pidana itu kan ada intelektual dadernya, ada pemeran serta, ada pembantu. Ini kan ya, kalau penyelidikan dimulai, sebenarnya penyidik itu di Polri itu sudah tahu sebenarnya ini intelektual dadernya siapa. Siapa yang hanya perintah-perintah, siapa yang hanya ngikut-ngikut saja, siapa yang menikmati hasil. Itu ketika surat laporan masyarakat disampaikan aja dia udah bisa memastikan oh ini biang keroknya dan oh ini orang yang lain itu cuma perintah-perintah saja. Dan ketika Anda penyelenggara negara apalagi penegak hukum bahasanya itu ada unsur pemberatannya gitu. Justru si DR ini bisa belakangan daripada yang di penegak hukumnya. Sebenarnya di situ kalau kita bicara akan ada unsur pemberatan nantinya di sana. Bukan hanya alasan dia tidak melarikan diri, dia di rumah, dia udah kita pasang alat. Bukan di situ. Ukurannya kan bagaimana sebenarnya keadilan itu bisa muncul. Oh enggak, itu ada kaitan dengan ini Pak Saud, ada kaitan dengan apa namanya timernya nanti gitu, ada kaitan dengan apa waktu dan seterusnya. Oke, itu bisa aja strategi ya. Tapi lagi-lagi kan eh, lagi-lagi saya katakan dulu pengalaman saya selama di KPK, ketika kita menentukan high profile person, coba tanya deh sama media, pernah nggak mereka nanya, kapan ditahan Pak Saud? Gitu. Nggak pernah. Saya 4 tahun di sana, kasus-kasus besar itu orang nggak nanya tuh, kapan ditahan? Enggak gitu kan kalau lagi konferensi pers atau apa, kapan ditahan gitu. Pertanyaan itu kan di awal ketidakpercayaan kan. Jadi orang yang ditahan kok jadi yang gimana gitu. Ya ini yang saya bilang harus dijawab.
ini harus dijawab, dijelaskan ke publik. Pertanyaan kapan ditahan, kenapa nggak ditahan itu bukan kita dendam terhadap FA ini atau kita takut dia lari atau tidak. Tapi ada perlakuan, itu kan simbol dari ketegasan penindakan yang dilakukan gitu. Ini yang agak sulit kita menjelaskan ke publik. Oh, itu kewenangan penyidik. Lah itu sangat normatif itu. Normatif banget gitu kalau ngomong kayak begitu kan. Tapi bagaimana sebenarnya proses-proses itu bisa menanamkan kepercayaan ke publik. Makanya saya bilang selama ini ditangani oleh pihak kejaksaan itu akan ada aja framing-framing noise-noise itu dan kemudian itu bisa diredam kalau udah bawa aja ke KPK 9 orang itu ikut pindah ke sana, bahasanya itu cuman pindah rumah saja gitu. Dan kemudian ditahan. Nah, kemudian nanti pimpinan KPK berlima itu bisa ngelihat tuh penjara itu bisa dilihat langsung itu kan di meja saya itu di KPK itu bisa ngelihat tuh tahanan lagi tidur, lagi ngantuk-ngantuk, nonton TV dan seterusnya. Jadi bisa di occupied gitu loh. Kemudian lebih bisa dipercaya gitu.